Bab 307. Ibu kotanya, Administrasi Umum Seni Bela Diri Tiongkok. Wajah Zheng Renjue menjadi semakin biru saat dia mendengarkan pria parubaya di depannya. Tiba-tiba, cangkir teh keramik di tangan Zheng Renjue jatuh ke tanah. Raungan bergema di seluruh kantor. Kamu bajingan. Bahkan para pembunuh di istana Bloodplum tidak bisa membunuh anak itu, bajingan itu benar-benar menggunakan metode kotor seperti itu. Benar-benar mempermalukan Zheng Renjue-ku. Zheng Renjue berdiri, gemetar karena marah. Chen Ye tidak berencana untuk menghadapinya untuk saat ini, karena kekuatan Biro Seni Bela Diri Huaxia ada di ibu kota, dan provinsi Jiangnan terlalu jauh. Ada jiwa naga di sana, dan Chen Ye adalah orang pertama di provinsi Jiangnan, tidak mungkin untuk memindahkan Chen Ye ke wilayah lawan. Jadi dia tidak berencana untuk mengambil tindakan baru-baru ini karena dia tahu bahwa Chen Ye akan datang ke ibu kota. Ketika Chen Ye tiba di ibu kota, akan mudah untuk memindahkannya. Pada akhirnya, bajingan itu pergi untuk memprovokasi Chen Ye. Bukankah ini mencari kematian? Tiba-tiba, Zheng Renjue memikirkan sesuatu, dan pria parubaya itu bertanya, Xiaoi masih di provinsi Jiangnan? Pria parubaya itu mengangguk, tuan muda seharusnya berada di lembah kedokteran raja, mungkin dalam perjalanan kembali. Tidak baik. Wajah Zheng Renjue tiba-tiba berubah. Dia memahami karakter Chen Ye, dan dia membunuh dengan tegas. Begitu dia menyinggung perasaannya, akan ada masalah tanpa akhir. Pada saat ini, Chen Ye harus tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan putranya. Zheng Yi, ada bahaya. Zheng Renjue dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Zheng Yi. Telepon aktif. Ayah, ada apa? Di telepon, suaranya sangat bising, seperti di tempat yang romantis. Dasar bajingan, cepat kembali. Kembali ke ibu kota. Segera. Segera. Juga, selalu bersama tuan yang aku kirim. Zheng Yi di ujung telepon tidak dapat mendengar dengan jelas, dan berkata dengan keras, Ayah, apa yang kamu bicarakan, sinyal di sisiku tidak bagus, aku akan keluar dan meneleponmu lagi nanti. Dududu, telepon ditutup. Rumput. Zheng Ren sangat marah. Dia buru-buru memanggil orang-orang yang lain, tinggalkan semuanya dan temukan Xiaoi untukku segera. Lindungi dia kembali ke Beijing. Ingat, kamu harus berhati-hati terhadap satu orang, Chen Ye. Telepon ditutup, tetapi Zheng Renjue masih gelisah. Dia panik, benar-benar panik. Selama bertahun-tahun, sangat sedikit orang yang dapat mengganggu pikirannya. Tapi sejak Raja Iblis Kekacauan muncul, seluruh situasi di Tiongkok sepertinya terganggu olehnya tanpa sadar. Pertama adalah badai Jiangcheng, dan sekarang adalah provinsi Jiangnan. Jika anak itu datang ke ibu kota, akan ada kecelakaan bahkan jika dia tidak berada di ibu kota. Dia memikirkan sesuatu dan memanggil Lei Shui. Sumur Lei Shui, jiwa naga Huaxia dan Biro Seni Bela Diri Huaxia tidak melanggar air sungai. Saya harap Anda dapat membantu saya memperingatkan Chen Ye bahwa jika dia berani menyentuh putra saya akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Lei Shui di ujung telepon tersenyum pahit dan menjawab, Zheng Renjue, saya harap Anda mengerti satu hal. Sejak awal, jiwa naga tidak memiliki kemampuan untuk memesan dan memperingatkan Tuan Ye. Dalam hal ini, sikap saya setuju dengan Anda, tetapi karakter Tuan Ye, jiwa naga kami tidak dapat menghentikannya. Anda dapat mencari lebih banyak berkah untuk diri Anda sendiri. Telepon ditutup. Bang! Zheng Renjue langsung meninju meja. Kemarahan melonjak ke langit. Provinsi Jiangnan, mutiara nomor 1. Zheng Yi ingin tinggal sebentar, tetapi dia tidak menyangka akan dibawa pergi oleh 7 atau 8 orang tua dari Biro Seni Bela Diri Huaxia. Dia menyentuh kepala incinya, tetapi menemukan bahwa tangannya masih diperban. Ada ledakan kemarahan di hatinya. Meskipun tangannya diselamatkan, penghinaan di pagi hari membuatnya sangat marah. Dia adalah putra Zheng Renjue. Di ibu kota, di dunia seni bela diri, siapa yang tidak berani memberinya wajah? Tapi Chen Ye itu ingin mati. Tuan Zheng, masuk ke mobil. Beberapa orang telah datang ke Hummer. Seorang pria kuat dari Biro Seni Bela Diri Huaxia berinisiatif membukakan pintu untuknya. Zheng Yi melirik dengan kejam ke tanda jalan di provinsi Jiangnan. Chen Ye, kamu bajingan. Selama kamu berani melangkah ke ibu kota, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga menyiksa wanitamu di depanmu. Tangannya yang lain tergenggam erat, dan dia meraung dengan suara rendah. Kemudian, dia menginjak mobil dengan satu kaki, dan tepat ketika dia hendak duduk, sebuah suara yang sangat dingin terdengar di belakangnya. Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Mendengar suara yang tiba-tiba ini, tubuh Zheng Yi tiba-tiba membeku.
Suara ini terlalu akrab baginya. Dia berbalik dengan tiba-tiba, dan secara alami melihat seorang pria yang dingin dan sombong berjalan keluar dari kegelapan. Ada cahaya dingin di sudut mata pria itu, begitu asing, seperti belati. Sudut mulutnya membentuk lengkungan es seperti pisau. Tidak ada penyamaran khusus, tetapi biarkan semua orang dengan jelas melihat sedikit kedinginan dan ketidakpedulian di matanya. Chen Ye. Ekspresi anggota lain dari Biro Seni Bela Diri Huaxia juga berubah tiba-tiba. Hal yang paling mereka takuti terjadi. Salah satu lelaki tua yang menakutkan mendorong Zheng Yi langsung. Tutup pintu. Ayo. Ayo. Kita tangani anak ini. Kata-kata itu jatuh, dan ada raungan besar dari mobil, yang baru saja akan pergi. 4 sinar cahaya dingin keluar dari tangan Chen Ye. Cahaya dingin melintas. Langsung ke ban Hummer. 4 suara keras tiba-tiba meletus. Kung Fei yang terburu-buru kehilangan tugas beratnya dan membalik dengan keras. Pada saat yang sama, beberapa sosok bergegas menuju Chen Ye, niat membunuh meletus. Chen Ye. Zheng Xiao adalah putra Zheng Zongxi dari Administrasi Umum Seni Bela Diri Tiongkok. Zheng Zongxi menempati urutan ke-7 dalam daftar Grand Master Huaxia. Saya menyarankan Anda untuk kembali. Sebuah omelan dingin terdengar di telinga Chen Ye, dan kemudian pisau tajam berguling dengan busur kematian dan kekuatan. Pria itu berpikir bahwa Chen Ye akan menghindar, tetapi ternyata dia salah. Chen Ye tidak bermaksud menghindari dari awal hingga akhir, tetapi mengangkat tangan kanannya, seperti cakar elang, merobek udara, dan memegang pisau tajam itu dengan keras. Telapak tangannya bahkan lebih bergelombang dengan lampu merah. Membunuh semangat. Ketika pria itu melihat adegan ini, dia sedikit terkejut. Dia tahu kekuatan pisau ini dengan sangat baik, tapi Chen Ye ini benar-benar meraihnya dengan tiba-tiba. Apakah itu manusia? Ketika pria itu panik, aura pembunuhan Chen Ye sudah keluar. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati, dan kamu tidak terkecuali. Bila itu langsung dihancurkan oleh Chen Ye. Salah satu fragmen bahkan muncul di antara 2 jari Chen Ye. 2 jari bergetar. Fragmen itu dibungkus dengan energi pembunuh dan bergegas keluar. Cahaya merah berkedip. Pria itu merasakan ada sesuatu yang salah dan berbalik ke sisinya dengan keras, tetapi sudah terlambat. Fragmen menembus tubuhnya, dan pria itu jatuh langsung ke genangan darah. Melihat pemandangan ini, mata orang-orang lainnya menyusut, dan mereka tidak lagi ragu-ragu. Hentikan orang ini, atau Zheng Xiao akan dalam bahaya. Seorang pria kuat dari Biro Seni Bela Diri Huaxia terbungkus energi, dan dia meninju langsung ke Chen Ye dengan pukulan keras. Melihat itu akan mengenai Chen Ye bergerak. Pukulan yang sama dilempar keluar. Pukulan ini tidak memiliki seni bela diri. Tetapi di bawah satu pukulan, ada aura haus darah yang mengerikan. Bahkan orang kuat di Biro Seni Bela Diri Huaxia sepertinya mendengar auman naga. Bagaimana bisa? Bang! Bentrokan tinju. Orang tua itu terbang terbalik dan terluka parah. Organ dalam hampir hancur. Chen Ye, tak terbendung. Bab 308. Orang-orang yang dikirim oleh Biro Seni Bela Diri Huaxia kali ini tidak terlalu kuat. Saya pikir itu cukup untuk beberapa kasus khusus. Tapi tidak ada yang mengira Zheng Yi akan menyinggung Chen Ye tanpa alasan. Orang tua paling menakutkan di lapangan melirik Hummer dari sudut matanya. Zheng Yi dan beberapa lelaki tua sudah turun dari mobil. Tidak ada banyak bahaya. Jadi, dia menginstruksikan beberapa orang yang tersisa di sekitarnya, serahkan putra ini padaku, dan kamu dapat melindungi Zheng Xiao agar tidak pergi. Mencari yang lama. Jangan bicara omong kosong, keluar. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Zheng, kita semua tidak mampu membelinya. Sudah ada ahli dari administrasi umum yang datang untuk menemuinya. Orang tua itu meraung. Mata orang-orang lainnya menyipit, dan mereka semua menoleh ke arah Zheng Yi. Hanya Chen Ye dan Sun Lao yang tersisa di lapangan. 2 napas yang sangat kuat bertabrakan di udara, dan ada suara zi-zi-zi. Wah, aku harus mengakui bahwa kekuatanmu sangat kuat, dan itu bahkan membuatku merasa berbahaya, tapi aku minta maaf. Aku tidak akan membiarkanmu lewat, jika kamu ingin memindahkan Zheng Xiao, lewati saja aku. Setelah kata-kata itu jatuh, sebuah pisau pendek muncul di tangan Sun Lao. Begitu pisau pendek keluar, energi spiritual meluap. Ternyata itu adalah senjata ajaib. Meskipun tidak sebagus pedang pembunuh naga, itu pasti sangat berharga di Tiongkok. Memotong. Sun Lao berteriak dengan marah, memutar bacannya, bilahnya berputar 180 derajat, mengarah ke dada Chen Ye, dan menebas. Pisau ini secara langsung mengubah medan magnet di sekitarnya, dan ada cahaya keemasan samar yang meluap. Gas pisau emas sepertinya merobek udara.
Suara siulan tidak ada habisnya. Chen Ye tidak ragu-ragu, dan pedang pembunuh naga keluar. Angin mengamuk, dan dalam sekejap, debu terbang. Chen Ye berdiri melawan angin, cahaya dingin melintas, dan cahaya putih samar dan bayangan terbentuk, dan itu terus berkembang dan mengembun. Cahaya putih dan bayangan langsung menuju aura pedang emas Sun Lao. Gelombang Mars yang ganas. Bang! Chen Ye dan Sun Lao mundur beberapa langkah. Darah Sun Lao melonjak, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Orang pertama di Provinsi Jiangnan, benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Sun Lao menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan berjalan menuju Chen Ye lagi. Mata Chen Ye sedikit menyipit, dan dia memperhatikan bahwa Zheng Yi sedang menuju mobil. Jika dia tidak mengejar, dia mungkin benar-benar melarikan diri. Matanya tertuju pada Sun Lao, dan dia berkata dengan dingin, beri kamu 3 detik, jika kamu tidak melepaskannya, kamu akan mati. Pada akhir 3 detik, Sun Lao tidak hanya tidak pergi, tetapi juga bergegas menuju Chen Ye lagi. Tebasan haus darah, hancurkan. Tiba-tiba, ada auman naga di sekitar. Samar-samar, tangan Chen Ye tampaknya telah berubah menjadi naga darah, dan mulut ganas naga darah itu terbuka, menggigit ke arah Sun Lao. Pada saat yang sama, cahaya pedang merah darah turun ke langit. Dinginkan, matikan, bunuh. Pupil Sun Lao melebar, dia berseru, seni bela diri terbaik. Ini ternyata adalah seni bela diri terbaik. Bagaimana mungkin? Retak. Dengan suara, hantu naga darah meraung. Pisau di tangan Sun Lao langsung patah. Aura meledak. Wajahnya sangat pucat, ketakutan tanpa henti, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia mundur selangkah tanpa sadar. Matanya tertuju pada Chen Ye di depannya. Dia juga merasakan niat pedang yang haus darah menembus tubuhnya. Naga darah es sepertinya ada di depannya. Dia bahkan bisa merasakan nafas yang dimuntahkan oleh naga darah itu. Naga darah memancarkan aura yang sangat menakutkan. Seolah-olah dia bisa ditelan hanya dengan satu pandangan. Naga darah ini adalah... Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya penuh darah, seperti air mancur, dengan lembut jatuh ke bawah, merah cerah dan hangat. Mengejutkan. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye berubah menjadi bayangan dan buru-buru berjalan menuju Zheng Yi. Melihat bahwa Zheng Yi hendak masuk ke mobil, Chen Ye tidak peduli tentang segalanya, lengannya mengembun dengan energi sejati, dan cuaca mengerikan pecah. Dengan sedikit cahaya merah yang menempel pada pedang pembunuh naga, pedang itu langsung melesat keluar. Menjauh. Zheng Yi hendak masuk ke mobil, dan dia menghela nafas panjang. Meskipun dia sangat ingin membunuh Chen Ye, dia tahu kekuatannya dengan sangat baik. Sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, dia diliputi ketakutan, dan melarikan diri kembali ke ibu kota adalah satu-satunya kemungkinan. Tertawa. Tiba-tiba, ada suara menusuk tajam di udara, dan saya melihat pedang panjang seperti api melesat melintasi langit seperti meteor. Datang dengan angin puyuh kesombongan. Pergi langsung ke Zheng Yi. Melihat adegan ini, seorang pria kuat di biro seni bela diri sangat mengubah wajahnya, dan dia hanya bisa memukul pedang panjang dengan seluruh kekuatannya. Pedang panjangnya sedikit bergeser, tapi itu masih sangat ganas. Ding! Pedang panjang itu langsung dimasukkan ke depan Zheng Yi dengan ombak yang mengepul. Tanda pedang yang dalam sangat mengejutkan. Kuncinya adalah mengambil pedang sebagai pusatnya, dan tanah benar-benar terbelah ke segala arah. Seperti jaring laba-laba. Gelombang udara yang ganas langsung menjungkir balikan Zheng Yi. Tubuh Zheng Yi jatuh langsung ke tanah, dia mengangkat kepalanya sedikit, matanya berkedut dengan ganas, dan gelombang di hatinya terus meningkat, seolah-olah dia telah melihat hantu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pedang yang tidak jauh. Ketakutan terus menyebar. Tepat saat dia akan bangun, bayangan sudah jatuh. Itu adalah Chen Ye. Bang! Chen Ye menginjak dada Zheng Yi dengan satu kaki. Zheng Yi merasakan kejutan di organ dalamnya. Perasaan ini lagi. Kamu tidak bisa membunuhku. Suara ketakutan Zheng Yi terdengar. Hei, kamu mengatakan ini untuk kedua kalinya. Setelah kata-kata itu jatuh, 5 jari Chen Ye, membawa angin kencang, langsung menggenggam leher Zheng Yi. Tubuh Zheng Yi ada di udara, dan rasa sesak napas yang kuat memenuhinya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa, urat di lehernya meledak, wajahnya memerah dan berangsur-angsur membiru. Mata penuh dengan darah, mengerikan sampai ekstrim. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Bahkan jika ayahmu adalah Zheng Renjue, bagaimana jika dia menyinggungku, konsekuensinya sama. 5 jari Chen Ye semakin kencang, dan Zheng Yi merasa otaknya akan kekurangan oksigen. Perasaan ditatap oleh dewa kematian sangat menakutkan.
Orang-orang lain dari Biro Seni Bela Diri Huaxia bergegas menuju Chen Ye, tetapi untuk beberapa alasan, dinding udara mengembun di sekitar mereka. Dinding udara menghalangi segalanya, dan itu terus semakin dekat dengan mereka. Mereka tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, sebuah ponsel berdering di saku Chen Ye. Chen Ye menggenggam leher Zheng Yi dengan satu tangan, dan menjawab telepon dengan tangan lainnya. Lei Shui yang menelepon. Tuan Ye, tolong lepaskan nyawa Zheng Yi. Begitu dia meninggal, Anda akan menghadapi kemarahan seluruh Biro Seni Bela Diri Huaxia. Ini bukan lelucon. Dan, sebelum dia bisa selesai berbicara, Chen Ye menutup telepon. Kemudian, telepon lain berdering. Kali ini bukan Lei Shui, tetapi nomor dari ibu kota. Kuncinya adalah nomor ini sangat aneh. Karena itu dari Zhong Nanhai di Cina. Itu adalah kepala. Chen Ye tidak bisa memikirkan ini sama sekali, dan dia akan memperingatkan yang itu. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia masih menekan tombol jawab. Chen Ye, dengarkan aku, turunkan Zheng Yi. Suara tua itu terdengar, sedikit tidak berdaya, tetapi lebih merupakan nasihat. Chen Ye mencibir dan tidak berbicara. Dia melirik Zheng Yi. Pada saat ini, Zheng Yi hanya satu langkah dari gerbang neraka. Ada desahan di ujung telepon. Mengetahui bahwa Chen Ye tidak mau mendengarkan, dia membuka mulutnya dan berkata, turunkan Zheng Yi, biarkan aku memberitahumu, saat itu, Yunhu Villa menghancurkan identitas aslimu. Kamu keluarga. Bagaimana?